Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ujang Chandra Irawan dengan NIM 1910301022. Nah, baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang VO2 Max untuk memenuhi tugas praktikum modul fisiologi latihan. Nah, mari kita ketahui apa itu VO2 Max. VO2 Max secara garis besar adalah volume oksigen maksimal. Dan menurut pengertiannya, VO2 max adalah volume oksigen maksimal yang bisa dipompa atau ditampung oleh jantung ketika kita melakukan olahraga. Pada saat berolahraga, semua otot-otot bekerja, dan ketika otot-otot berkontraksi, mereka membutuhkan oksigen. Dan oksigen bisa disampaikan ke seluruh tubuh karena oksigen dipompa oleh jantung. Oksigen ada dalam darah, diikat oleh hemoglobin, dan oksigen akan dipompa oleh jantung dan disebarkan ke seluruh tubuh. Nah, untuk atlet-atlet yang sudah terlatih atau terbiasa, ketika ia mempunyai VO2 max yang cukup besar, maka sekali pompa volume oksigennya itu cukup besar. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang denyut jantung. Kita akan membahas tentang denyut jantung. Denyut jantung adalah parameter dan kondisi kebugaran kita. VO2 max sama dengan parameter kardiorespiratory atau parameter kebugaran. Nah, kita bisa melihat badan kita mudah capek atau tidak dengan nilai VO2 max. Contohnya, jika bangun tidur, ketika kita bangun tidur, kalau kita mempunyai denyut jantung yang rendah, maka kita memiliki kebugaran yang bagus. Sebaliknya, ketika kita bangun tidur denyut jantung kita tinggi, maka kita memiliki kebugaran yang kurang bagus. Untuk cara mengukur VO2 max ada beberapa cara, yaitu dengan tes lari menggunakan treadmill atau lintasan seperti lapangan, kemudian pengukuran langsung, kemudian smartwatch, bisa juga menggunakan Cooper test dan Balke test. Nah, untuk cara meningkatkan VO2 max ada beberapa cara. Yang pertama, latihan endurance. Yang kedua, latihan interval training. Yang ketiga, latihan kekuatan otot. Latihan endurance, contohnya latihan aerobik dengan jangka yang lama. Kemudian latihan interval training, contohnya lari atau berolahraga dengan intensitas yang cukup tinggi, kemudian diselisihi dengan intensitas yang cukup rendah. Nah, kemudian intensitas tinggi ke rendah, terus seperti itu. Nah, interval training bisa meningkatkan VO2 max karena setelah kita melakukan interval training atau setelah kita melakukan olahraga dengan interval training dengan intensitas yang tinggi, setelah itu ada yang namanya defisit oksigen, sehingga merangsang tubuh untuk terbiasa kekurangan oksigen. Ada saat tertentu dalam tubuh untuk beradaptasi meningkatkan mengontrol kekuatan jantung untuk memompa lebih banyak oksigen. Nah, cara yang ketiga yaitu latihan kekuatan otot. Dengan latihan otot kita bekerja semakin efektif. Ketika otot semakin kuat, maka kebutuhan oksigen semakin sedikit. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke,
ini cara pertama bagaimana kita meningkatkan VO2 max kita. Jadi, yang pertama adalah dengan meningkatkan kapasitas kardio kita atau kapasitas dari oksigen kita. Jadi dengan melakukan sprint ya. Nah, saya akan menggunakan metode 4 menit kali 4. Mengapa 4? Karena itu adalah klasik, paling sederhana dan digunakan di mana-mana. Nah, kalau kita membicarakan VO2 max pada saat kita melatih dalam 4 menit ini ya, artinya dalam 4 menit kita harus bisa menempuh jarak sejauh 1 km. Itu interval kita. Dan secepat mungkin sesuai dengan maksimal heart rate kita. Kalau tadi kita bahas heart rate kita maksimal adalah 190, artinya kita harus berlari di mana heart rate kita itu berada antara 85% sampai 95%. Itu sekitar 166, 167 sampai dengan 181. Jadi dalam kapasitas itu kita harus jaga selama 4 menit. Dan setelah itu kita harus beristirahat 2 sampai 3 menit dan kita ulangi 4 set. Kalau sudah bisa lebih dari 4 set, kita naikkan ke 6 set, ke 8 set, ke 10 set dan selanjutnya. Oke? Good. Let's go. Oke, sangat penting di antara interval pada saat kita berlari di antara 4 menit itu, kita harus menjaga agar tubuh kita tuh tetap bergerak. Nggak boleh diam seperti begini, terus nunggu 2 menit sebelum mulai lagi. Mengapa? Karena kalau tubuh kita diam, apalagi kalau misalnya kita duduk nih, itu tubuh udah menganggap bahwa pekerjaan kita udah selesai, exercise selesai. Makanya kita harus terus bergerak. Walaupun gerakannya itu hanya sederhana, lari di tempat, kita angkat kaki kita ke atas, kita back kick sedikit, ini nggak ada masalah. Yang penting heart rate kita tidak ngedrop. Nah setelah itu baru kita mulai lagi. Oke, 2 menit sudah selesai, let's go set kedua. Good, kita udah menyelesaikan elemen pertama, yaitu melatih VO2 max kita dengan menggunakan metode lari. Jadi untuk meningkatkan kapasitas kardio kita. Jadi tadi kita menggunakan 4 menit dengan masa istirahat 2 menit dan kita ulangi sebanyak 6 kali. Nah sekarang kita memasuki metode kedua yang juga sangat penting, yaitu melatih kekuatan otot tubuh kita. Mengapa sangat penting untuk melatih kekuatan otot tubuh kita? Karena pada saat kita bernafas, ya pada saat kita breathe in, oksigen yang masuk ke dalam paru-paru ini akan masuk ke dalam pembuluh darah. Nah, di dalam pembuluh darah itu, dia akan mengikat sebuah protein bernama hemoglobin yang kemudian akan ditransfer dari ujung rambut atas sampai ke ujung kaki. Nah, fungsinya adalah kemudian untuk melepaskan energi, dan energi ini dihasilkan di dalam otot. Nah, ini bukan mengenai besarnya otot, tapi mengenai jumlah fiber atau mengenai kuatnya sebuah otot. Semakin banyak fibernya, semakin kuat sebuah otot itu, semakin banyak energi yang bisa dihasilkan, dan dengan demikian VO2 max kita juga akan meningkat. Nah, bagaimana cara kita melatih kekuatan otot kita bila kita tidak memiliki akses ke gym, ke fitness center, tidak memiliki membership? Kita memiliki elemen yang paling penting, yaitu tubuh kita sendiri, dan itu yang harus kita maksimalkan dalam hal ini. Jadi saya akan memberikan beberapa contoh sesuatu yang bisa kita lakukan di rumah. Oke? Let's do it, guys. Jadi, kita bisa menggunakan gerakan seperti lunges kombinasi dengan stairs dan naik. Jadi, kita bisa mengulangi misalnya dengan kaki kiri 10 kali, terus dengan kaki kanan 10 kali, terus menerus. Nah, sekarang saya ganti kaki ke atas, ke bawah, dan lunges. Nah, pada saat turun sangat penting agar badan kita tuh tegak. Ya, jangan ke depan sebegini atau lutut kita terlalu ke depan. Benar-benar tegak, kemudian baru kita angkat, naik, kaki kirinya dikunci, naik ke atas dan turun dan ke arah lunges lagi. Jadi ini kita bisa melakukannya 10 kali kaki kiri, 10 kali kaki kanan, dan kita ulangi selama 5 kali, jadi 5 set. Nah, di antara set itu
kita langsung melakukannya. Jadi nggak diam-diam, tapi kita langsung mengkombinasi dengan gerakan lain. Misalnya, kita menggunakan stairs, kita angkat, kita push up, kita geser ke bawah lagi, ke atas, dan sampai ke belakang. Dan kita balik, push up, terus ke bawah, dan selesai. Nah, kita melakukan gerakan ini ke sana sekitar 3 kali bolak-balik. Begitu selesai, langsung kita lanjutkan lagi dengan lunges, dengan kombinasi ini. Jadi tidak ada jedanya. Dengan demikian kekuatan otot kita juga akan dilatih terus menerus, ya. Kemudian kita kembali lagi, dan kita ulangi lagi, kita pindah, kita geser. Dan yang perlu diperhatikan agar tubuh kita itu benar low. Jadi nggak push up seperti gini di mana nungging ke atas, tapi benar-benar low. Perhatikan juga posisi bahu. Jadi nggak terlalu ke dalam, nggak terlalu keluar, nggak terlalu ke depan, tapi benar-benar lurus ke bawah, ya. Dan geser dan ke sini. Keuntungan dari sini adalah kita juga melatih punggung kita atau core kita. Kita selesai dan kita ulangi lagi secara terus-menerus sampai 5 set itu selesai. Ini 2 gerakan pertama. Oke, gerakan kedua yang baru saya lakukan adalah bagian dari pliometri, yaitu loncat. Nah, ini bisa kita lakukan, tadi ada 5 loncatan, dan kita bisa lakukan sebanyak 5 kali. Jadi bolak-balik. Jadi pada saat kita kembali ke sana, kita cukup jalan aja, dan kita ulangi dengan melakukan loncatan. Nah, setelah sampai di sini, sama seperti tadi gerakan yang pertama, tidak ada jeda. Langsung kita kombinasikan dengan gerakan, misalnya kita turun ke bawah, lututnya harus mengarah keluar, nggak boleh seperti begini. Kakinya juga nggak boleh seperti bebek, ya. Keluar, tapi benar-benar straight. Jadi jam 12, kita tahan, dada kita bawa ke depan, dan kita nungging. Jadi kalau posisi samping, itu kelihatannya seperti begini. Jadi bukan begini. Ini posisi yang tidak baik atau kurang benar. Jadi harus ke arah sana. Jadi tubuh ini kita bawa dari pinggul dan juga menghindari slouching. Ini yang sebenarnya latihan untuk menghindari. Jadi kita harus bisa membuat tubuh kita tegak. Nah, posisi ini kita jaga. Tangan kita bawa ke samping selebar mungkin. Sikunya kita tekuk sedikit. Jadi nggak lurus, tegak sedikit. Dan kita membuat sebuah gerakan pelukan yang besar. Ya, 2, 3, dan 4. Jadi yang bekerja hanya tangannya saja. Nah, ini bisa kita kombinasikan sampai ke depan, ke atas, ke bawah, ke tengah, buka lagi, ke depan, ke atas, ke bawah, ke tengah, buka lagi. Nah, ini untuk menjaga agar tubuh kita juga tidak slouch ke depan, tapi terbuka secara lebar. Dan pada saat melakukan ini, kita melatih kekuatan kaki kita di sini, dan terutama juga punggung kita atau lower back kita. Kita akan merasakan pressure di sini, kita akan merasakan pressure, tekanan di kaki. Dan selama kita merasakan tekanan atau pressure, itu sebenarnya nggak ada masalah sama sekali. It's good, itu bagus. Jadi bukan kalau tiba-tiba tekanan, wah apaan nih? Nggak apa-apa. Selama tidak ada rasa sakit, lakukan terus gerakan itu. Oke, itu 4 gerakan pertama. Oke, gerakan kelima ini adalah gabungan dari gerakan buat bagian atas, bagian pinggul, lower back, dan bagian kaki. Jadi gerakan ini semua digabung menjadi satu. Nah, gerakannya sesederhana ini. Jadi kita mulai dengan posisi lurus. Kita akan melangkah ke depan. Jadi pada saat melangkah ke depan, kita jinjit ya, dan kaki kiri jinjit, kaki kanan di bawah sejauh mungkin, dan kita melangkah ke depan, dan posisi ini kita tahan. Kaki kanan flat, kaki kirinya masih jinjit. Nah, pada saat kita mendarat, kita akan membawa tubuh kita, jadi tetap di sini tidak slouch, tapi ke depan, dan kita membawa tubuh kita sejauh mungkin ke bawah. Kita menyentuh lantai di depan jari kaki kita bila mampu. Kita bawa ke atas, tegak. Lihat ini keseimbangannya mulai hilang. Nah, ini ada melatih keseimbangan. Ini nggak apa-apa. Begitu tegak,
kita bawa, kita lempar, dan kita langsung bawa ke belakang untuk melakukan lunges. Posisi ini. Jadi kita tahan di sini, kita ulang lagi. Tep, gerakannya ke depan, ke bawah, balik, dan ke atas. Lunge, hep, ke depan, hep, ke belakang, hep, ke depan lagi, tegak, dan ke belakang sebelum kembali ke arah posisi awal. Dan kemudian kita mengulangi dengan kaki satunya. Kita jinjit, bawa ke depan, sentuh lantai, tegak, dan ke belakang. Nah, biasanya posisi salah satunya jauh lebih stabil daripada yang lain, dan itu nggak akan menjadi masalah. Jadi tetap kita latih kiri dan kanan sama. Jadi 8 kali ke kanan dengan kaki kanan, 8 kali dengan kaki kiri ke depan dan ke belakang. Tep, tep, hep, hep, ke atas, tegak, dan ke belakang. See, miring, tapi it's okay. Ini bagian dari latihan, dan saya mengetahui bahwa kalau misalnya terjadi ketidakseimbangan ini, itu adalah feedback di mana kita langsung menyesuaikan diri lagi dan memulainya lagi. Karena latihan boleh membuat salah, boleh mencapai ketidakseimbangan, karena itulah kita berlatih.